Nah, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi ini beneran tukang urut bukan tukang kuret gitu. Betul. Ya yang pasti kalau bukan tukang kuret dia pasti ada. Anda bisa maaf. Bentar, bisa keluar gak Anda? Ini lagi ngetek nih. Anjing emang nih Abel lama-lama nih. Nah, Mampus biarin aja sehingga percaya Tuhan ini. Security. Maaf ya tadi kita lagi mau opening ternyata iya. AB masuk. Iya, betul. Dia membawa agama baru lagi pas masuk gitu. Dia kan. membawa agama baru. Iya. Agama apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everybody. Selamat datang di UMR untuk masih rezeki. Saya Gilang Dirga. Dan saya Deki Devi. Deki Devi tadi ya. Alhamdulillah. Enggak, tadi aku ngebaca Apa mata dari si security ini seperti ditakut-takuti. Pas Gilang Dirga. Iya, Pas Gilang Deki Devi. Gini. Jadi ini konspirasi sebenarnya ya. Saya nggak tahu. Gitu langsung begitu. Di bawah tekanan ya berarti ya. Iya, di bawah tekanan. Itu kalau kayak ini kanan, ini tekiri. Kalau ada tai tekotok. Cekotak. Tapi yang pasti kita mengucapin selamat datang untuk episode kedua. Ya. XXX Story kali ini ya. Ini adalah episode VIP, jadi nggak bisa sembarangan orang bisa buka. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi karena ini ada hubungannya sama hal-hal yang berbau deep web. Bener nggak? Betul. Deep web. Itu dia. Gila. Ayo, ini sedikit berbeda ya. Karena seperti yang kalian udah lihat di thumbnailnya seperti apa, kita akan ngobrol sama Mas Dimas yang dulunya pernah kerja menyediakan jasa kuret ilegal. Cuman Mas Dimas gak bisa datang, yang kita datangkan Scorpion. Come over here. Get over here. Mas Dimas ngobrol tangannya keluar gagak. Iya, keluar bahaya banget. Aduh, gak kuat. Aku gak kuat sama Playboy. Gue masih hafal kok. Masih hafal ya. Ya, Mas Dimas ini tentunya nama samaran, nama aslinya. Jangan. Oh, jangan. Gak usah dong. Dan untuk lebih lengkapnya, inilah foto KTP dari Mas. Jangan. Iya, Mas Dimas. Jadi ternyata, mohon maaf sebelumnya. Disclaimer dulu di awal. Masih berprofesi sebagai penyedia jasa penghubung kuret ilegal atau enggak sekarang? Udah enggak. Udah berapa lama enggak? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Selama sorry, Mas Dimas, itunya dinaikin ke hidung. Ntar Mas Dimas ngobrol kebuka sampai mulut sama aja dong. Ya kan ngobrol gak sengaja. Soalnya pasti agak kurang enak kan. Kurang enak yang model ini soalnya gak ada kawatnya. Iya gitu. Enggak apa-apa kalau misalkan mau turunin sampai hidung juga gak apa-apa kok. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kan muka Mas Dimas juga pasaran ini. Iya. Nah jadi gak, maksud gue gini, berarti selama sekarang udah berhenti setahun. Iya. Sebelumnya berapa tahun Mas profesi ini dijalankan? Dari 2008. 9, ada 14 tahun gak? Ada 13 tahun. Iya banget, berarti 14 tahun berarti benar. Iya. Dan sampai 2022 kan berarti kan. Iya. 14 tahun. Lumayan lang. Tapi gini, mohon maaf, ini main jobnya Mas Dimas atau ini menjadi side job sebetulnya? Sampingan deh. Sampingan. Kerjaan utamanya adalah? Dulu saya karyawan swasta. Karyawan swasta. Bergerak di bidang? Otomotif. Bengkel atau gimana Bukan. sih? Apa? Spare part kan? Pabrik motor. Oh, pabrik motor. Ih, keren loh. Iya. Oh, oke. Kemudian akhirnya kenapa awalnya gimana Mas bisa terjun ke dunia penghubung jasa kuret ini? Anaknya temen sih. Oke, anaknya teman hamil. Tapi Anaknya bukan teman. Iya, anaknya. Anaknya teman. Iya. Yang hamil temannya Mas Dimas kan? Bukan, temennya punya anak. Anaknya punya teman lagi. Dia suka main monopoli. Anjing nih, lu mancing-mancing gue supaya lu ngaco. Gue pengen lurus tadi. Iya, gue juga pengen lurus. Lu kemana-mana. Sorry ya Mas ya. Ini nih, di sini. Gilang Dirga nih. Jadi anaknya temen. Iya. Terus. Karena dia karyawan kontrak,
Di perusahaan yang sama? Beda. Beda Oke, perusahaan. beda. Di lingkungan situlah daerah Sebagai buruh tempat ya. tinggal saya. Nah terus saya bawa kemudian saya juga kenal Paraji sih sebutannya, tukang urut bayi ya, sama Itu bantung tuh lahiran. sebutan istilah atau Iya, kalau dukun bayi kan disebutnya Paraji. Kalau Paraji? daerah- Oh sorry, gue baru tahu Gua juga soalnya. baru tahu. Namanya Paraji dukun bayi. Mm-mm. Oh, soalnya kalau di yang apa bela diri itu Paranawe. Paranawe. Boleh, Mas Dimas tuh boleh di sini kalau bisa boleh loh di sini ngomong goblok gitu, Mbak, boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah terlalu tegang karena identitas Mas pasti kita akan lindungi. Iya, betul. Karena kita cuma pengen tahu sebenarnya itu bagaimana seluk beluk yang terjadi di dalamnya. Ya, betul. Kemudian akhirnya ketika ada anak temannya Mas Dimas minta tolong, akhirnya dibantu cariin awalnya. Iya, Oke, cariin langsung ke Paraji itu tadi. Yang dukunnya itu laki-laki perempuan? perempuan. Oke, dukunnya perempuan. Tahu dari mana Mas kalau ada di situ ada Paraji? Hmm. Saya ada teman juga di situ. Sempet dari mulut ke mulut ya cerita. Nih gini. Enggak, gue dari mulut ke mulut tuh cerita Mas Dimas di sini tuh di kampung saya ada Paraji gitu kan. Iya. Ya, Oke, jadi akhirnya kenal-kenal gitu. akhirnya datang. Terus datang ngobrol sama Parajinya langsung ya. Nah setelah itu saya ngomong bisa nggak nih gitu. Tanyanya berapa bulan udah gitu. Waktu itu berapa bulan? 2 bulan 3 bulanan lah. Oke. Masih berani dia. Mau bisa katanya. Ada penolakan ketika di umur berapa bulan? Misalnya, oh nggak mau saya kalau itu Di- mah udah jadi banget ya gitu. di atas 4. Udah nggak mau. Oke. Iya. Oke. Oh. Oke, kayak tapi itu mungkin beda-beda ya, beda-beda Paraji, beda juga kebijakan mungkin ya. Atau enggak juga ya, gua enggak ngerti. Nggak tahu Iya, dah. nggak ngerti. Nah, oke, kemudian akhirnya ketika datang ke sana baru 2 bulan usianya langsung dihubungkan. Kemudian gimana ini teknisnya? Saya nganterin. Nganterin, terus dia minta bayaran udah disebut di awal berapa gitu-gitu udah. Awalnya enggak karena kan aku sama Paraji ini bantu sifatnya. Nah terus dia kasih sih 1,5 waktu itu awal. Ke Mas Dimas. Iya ke saya. Yang ngasih itu adalah Teman saya. si teman. Oke. Terus Mas Dimas ngasih ke teman Mas Dimas udah ngasih ke Paraji beda Enggak. sendiri tuh. Saya kasih ke Paraji terus Paraji kasih ke saya gope waktu itu. Oh, gitu. Biasanya 500 deh gitu kalau dia 1 juta gitu. Berarti Mas Dimas diketahui oleh Paraji sebagai perantara. Iya. Nah, makanya dia ngasih tadi kompensasi tadi kan ya. Berarti Paraji itu 1 juta, Mas Dimas 500. Dari situ mulai akhirnya otak bisnisnya jalan gitu, benar? Ya enggak juga sih jadi ada yang sering gitu akhirnya. Kan saya ada temen juga nih tukang ojek. Karena sudah ada bisa ngantar ke situ. Saya bilang bisa deh gitu. Kita usahain. Selain Paraji kan saya juga ada bidan juga yang emang udah usia 4 bulan dia nggak bisa. Oh, kalau Paraji lepas tangan di umur 4 bulan, Ada kalau bidan. bidan Ada bidan. berani. Mau. Oke. Nah, tapi praktek Paraji dan bidan tersebut itu berarti memang sembunyi-sembunyi berarti ya? Iya. Oke. Yang orang tahu ya cuman urut bayi, terus bantu ngelahirin gitu. Ada nggak sih perbedaan signifikan yang bisa kita identifikasi kalau misalkan kita ngelihat tukang urut atau misalkan gimana? Oh, ini kalau yang begini ini pasti kuret nih. Kita bisa bedain dari luar nggak sih? Ada ciri-cirinya nggak? Iya. Mungkin langsung lihat orangnya. Biasanya yang kita kayak nggak gitu. bisa dari pelang depan tukang urut nggak bisa. Enggak, dia kan nggak ada pelang kalau Paraji gitu. Nggak ada pelang. Cuma IG ada. Sebelah nggak ada IG gede banget sama kontak person. Udah gila. Terus. Dia biasanya kalau yang Paraji yang saya biasa pakai itu memang keturunan katanya. Oh, turun temurun ya. Dia bisa pegang orang hamil lah gitu. Oke, jadi maksud gua kalau misalkan kita lagi lewat terus kemudian ngelihat oh ini ada tukang urut bayi gitu. Nah, gimana caranya kita bisa mengidentifikasi ini beneran tukang urut bukan tukang kuret gitu. Betul. Ya yang pasti kalau bukan tukang kuret dia pasti ada. Kan kalau sekarang Paraji dibina sama bidan.
sama puskesmas juga tuh. Oh gitu. Sama dinkesnya. Kalau dia Oke. nggak, biasanya nggak mau. Oke. Tapi itu tadi bidan bisa ikutan juga. Iya. Karena kan ada uangnya dia. Dia mungkin Iya kali. Si bidan biasanya kalau bidan bayarannya berapa kalau ke bidan itu? dia lebih mahal. Sekitar berapa? Ya sampai 5 juta kalau paling mahalnya. Tapi 3 juta juga pernah sih. Iya. Oke. Nah, ini kan kakak Diki, dia ini kan berarti 14 tahun Mas Dimas ini. Iya. Nah, berarti bisa di ini nggak sih Mas, bisa dihitung gitu kayak misalkan per bulan itu akan ada berapa orang gitu, bisa Nggak dapat tentu. berapa pasien gitu. Paling banyak saya sebulan itu 5 pernah. 5 itu. Sebulan 5 ya. Paling banyak ya pernah. Pernah kayak gitu ya. Tapi itu nggak kenal semua, itu dari mulut ke mulut juga itu. Iya. Oh berarti, kalau mau kuret ke siapa itu aja tuh, hubungin aja Mas Dimas tuh, Mas Dimas tahu Enggak. tuh gitu. Apa gimana sih? Saya pakainya satu tukang ojek teman saya tuh. Sama bekas pasien aja, paling dia kan referensi tuh. Referensi itu. Dan nggak mau banyak orang lagi yang tahu, coba Kang Ojek sama yang bekas itu aja. Enggak. Iya, pokoknya 2 itu aja ya gitu. Kang Ojek juga udah tahu gitu kan, kalau ini kenalan dari Mas Dimas, pasti dibawanya langsung ke tempat yang biasa ojek itu. Iya, Antar kan iya, gitu iya, kan? iya, Iya. Cuman berarti pertanyaan gue gini, ini kan maaf ngomong ya, kalau kita bicara nggak usah, kita jangan bahas dulu soal sisi moral dari apa yang terjadi di sini. Iya, di luar itu. Kita bicara bisnisnya dulu. Iya. Kita bicara bisnisnya dulu. Nah, kalau bisnis kan berarti kan emang harus ada kesinambungan kan. Lanjut Nah, terus. cara Mas Dimas menjaga klien-klien supaya bisnis yang ini tetap berjalan tuh kayak gimana? Saya nggak Karena kalau pernah mengharap- hubungin sih. Saya nggak pernah hubungin klien gitu, karena ini kan kita putus sifatnya. Oh iya. Satu klien kelar, udah. Satu klien kelar, udah. Iya. Jadi mereka aja yang mungkin referensiin saya karena udah pernah gitu kan. Oke. Ya kayak Karyawati itu kan banyak ya di daerah situ ya. Buruh ya. Iya, jadi mereka mungkin ya MBA karena ini akhirnya hubungin saya. Yang udah pernah kebanyakan sih referensiin. Oke. Tapi Mas ada kerjasama juga sama si tukang ojek itu tadi. Iya, itu doang. Oke. Nah, orang-orang seperti Mas Dimas itu banyak atau nggak banyak sebetulnya? Kalau setahu saya sih yang barengan sama Pak Raji saya ada satu, teman saya ada satu. Oke. Oh berarti kayak udah jadi ini ya, satu paket ya. Kalau ke Mas Dimas paketnya ini sama Pak Raji yang ini gitu. Ibaratnya udah begitu kan ya. Maksudnya gimana tuh? Iya, jadi maksudnya gini, kalau ada yang mau memakai jasa Mas Dimas, Mas Dimas akan mengarahkan ke Pak Raji yang itu, Iya. Iya. nggak ke yang lain. Oh enggak, gitu. saya Iya, satu iya. Pak Raji. Cuma satu Pak Raji aja. Iya. Pegangan Mas Dimas tuh kayak gitu. Iya, paham gua. Soalnya kan resiko kalau misalkan kemana-mana kan. Terlalu banyak mulut, banyak yang tahu juga, informasi udah kesebar. Nah itu dia. Iya. Mas Dimas, aku pengen tanya. Proses kuret itu ibaratnya kan kayak dikeluarin ya. Paksa Kayak ya. keluar paksa. Nah prosesnya itu dia minum sesuatu nanti rontok keluar sendiri atau disedot biasanya? Kalau di Pak Raji sih diminumin jamu. Ya. Kalau di bidan dikasih pil dia. Tapi proses selanjutnya ntar diurut, dikeluarin. Oh tetap diurut gitu, keluarin gitu kayak biasa gitu ya. Iya. Sebenarnya yang paling ekstrim kalau misalkan nih paranoid lagi bisa buka handphone, dan kalau misalkan nggak khawatir dengan gambar-gambar yang akan muncul mengganggu. Jadi memang untuk yang sudah berbentuk manusia itu bahkan sampai di-cut gitu loh. Wow. Gitu. Ya. Makanya beberapa bidan itu kan mereka punya alat gitu kan ya. Nah itu mereka nge-cut di dalamnya gitu. Oh di dalamnya nge-cut ya? Jadi dimasukkan alat di dalam di-cut. Di-cut. Iya hal-hal seperti itu ya memang terjadi gitu kan ya. Karena begini, mungkin ada beberapa faktor yang membuat si pasien ini akhirnya gua ambil langkah ini. Karena mungkin mempertahankan pekerjaan yang dimana ada pekerjaannya itu ada rules, ada aturan yang harus dipegang sama si karyawati ini. Iya. Kamu tidak boleh Iya. hamil. Begitu ya Pak ya. Biasanya mendasari orang atau Karena teman kan klien. masih single terimanya mereka. Iya, Kebanyakan karena masih single tadi. Iya, bukan yang memang sudah nikah dan ini kan gitu ya. Ternyata udah single, masih single ya.